Afwan Buya, saya Puji dari Brebes ingin bertanya. Saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi saya masih bingung Buya pembayaran zakat fitrah dengan uang. Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras. Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang. Syukran. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. Satu sok adalah 4 kali genggam. Kalau satu mud, 4 kali mud. Kalau mud, satu mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2 kilo, 4 sampai 2 kilo, 8 antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau, tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa, gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Malik Hanafi, maka nggak usah ragu, jika ingin menggunakannya ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya karena harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada dua, misalnya kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya, bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok, kalau zabib setengah sok, 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka, bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan, mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik, 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi, sudahlah. Para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh-boleh saja. Dalam madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i, dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja, jangan ragu dengan uang. Yang jelas tepat kepada orang yang berhak, orang fakir yang sesungguhnya, orang yang membutuhkan, miskin yang sesungguhnya. Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin.
Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar, qamh gandum, tamar korma, qamh gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering, aqid susu kambing ditampung di talam tipis jemur, kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, urang awak bana. Belanja Pak Ustaz, itu langganan saya beli beras. Pak, bare, merek apa Ustaz? Kudo Lawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Tidak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Nah, aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Nah, ini beras punya aku ya. Ya, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil, maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin, mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang, udah dikumpulnya 2,5 kilo, itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah. Nah, bagaimana dengan uang? Memang ijtihad ulama seperti Maliki dan Syafi'i nyebutnya karena so'an min tamrin, disebut tamr atau syair gandum. Maka berarti yang dikeluarkan harus memang yang dimakan oleh kita. Namanya juga zakat fitrah, zakat dari jiwa kita. Maka yang dikeluarkan adalah makanan itu. Yang makanan itu akan mempengaruhi pada kita. Makan barang halal, haram itu mempengaruhi pada kita. Maka ketika zakat fitrah, keluarkan apa yang dimakan itu. Ia mengatakan tidak boleh diganti dengan yang lain. Ini pendapat orang yang mengatakan nggak sah zakat fitrah kecuali mengeluarkan berasnya. Tapi menurut madhab Hambali, Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hambal dan juga dipilih Ibnu Taimiyah mengatakan boleh diganti dengan alat tukar berupa uang, asalkan di situ ada kebutuhan dan ada kemaslahatan. Saya mau zakat fitrah, saya mau keluarkan di mana? Di Madura. Ya, ini nggak boleh pulang kampung kan? Jadi saya nggak bisa pulang. Masa saya nenteng mau bawa zakat fitrah ke Madura, habis mau ongkosnya. Maka apa caranya? Dia udah ditransfer aja, lebih mudah. Ada masalah, ada kepentingan di sana mungkin lebih perlu daripada di kita. Sekitar kita udah bisa dikasih, udah zakat fitrah dikirimkan ke sana. Itu kata Ibnu Taimiyah boleh. Tapi Abu Hanifah mutlak boleh diganti dengan apa? Dengan uang bayarnya. Ini yang diambil oleh masyarakat Indonesia termasuk Ahmad bin Hambal dan pendapatnya Abu Hanifah. Kenapa? Karena ketika faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, ya, mewajibkan zakat fitrah apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Jadi zakat fitrah itu tujuannya mensucikan orang yang berpuasa. Barangkali pada saat berpuasa sering kita menghabiskan waktu sia-sia, tidur terus. Bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun tidur, Mbah Surip lah ya.
bangun tidur. Lah itu sia-sia. Begitu juga kadang-kadang kita sia-sia main WA, main media sosial itu. Ngomong yang enggak benar, itu disucikan dengan apa? Tuhratan lis-shaim minal laghi, dari hal-hal yang sia-sia, warrafasi, hal yang buruk, itu dibersihkan dengan zakat fitrah kita. Yang kedua, tu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang miskin. Nah, kalau jadi makanan bagi orang miskin, kalau orang ngasih beras semua, gimana masaknya? Sekarang nggak ada kayu di kota, pakai gas. Apakah dikasih beras bisa dimakan? Nggak bisa. Maka katanya Abu Hanifah, pada saat kita ini membutuhkan uang, ya uang itulah yang lebih utama, sehingga ada berasnya, ada uangnya, beli lauknya. Karena nggak bisa kita zakat fitrah pakai sayur, zakat fitrah pakai ikan. Sementara makan perlu dengan ikan, perlu juga dengan sayur. Maka dengan uang itu bisa lebih afdol, lebih utama, katanya Abu Hanifah. Saya ingin mengutip dari Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakahnya, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dulu menyebutkan dengan tamr, kurma, syair, gandum, karena pada saat itu lebih mudah makanan daripada alat tukar berupa uang. Dulu dinar dan dirham, emas dan perak. Saat itu sulit untuk kita, lebih sulit maksud saya, menggunakan uang daripada menggunakan makanan. Karena orang-orang saat itu di rumahnya pasti menyiapkan makanan. Karena tidak mudah berbelanja, maka makanan itulah yang lebih mudah orang mengeluarkan zakatnya. Itu Al-Qaradawi menyebutkan dalam kitab Fiqh Zakah. Mana yang bisa diambil? Di Indonesia diambil boleh dua-duanya. Yang mau bawa beras, silahkan bawa beras. Saya juga menyoroti di beberapa masjid jual beras. Dibeli, dizakatin ya, zakat. Ditaruh di situ juga. Orang datang beli lagi di tempat yang sama. Apakah boleh di situ? Ini amil menjual barang itu kepada orang lain. Kan nggak boleh. Itu hilah, ingin merzakatkan beras tapi malah salah. Ya sudah, kasihkan uangnya saja. Katanya Basnas Nasional 40.000 di Jakarta, di Jogja 30.000, tergantung pada tempatnya masing-masing berapa harganya beras. Saya tambahkan lagi, tergantung yang biasa kita makan. Bapak-bapak yang kaya-kaya makannya yang molen, yang bagus berasnya, jangan yang kecil, yang murah-murah. Jadi keluarin 50.000 lah di Jakarta, karena kita makannya lebih enak daripada orang-orang yang di daerah, barangkali beras, kualitas berasnya. Nah, oleh karena itu nggak usah pakai hila dibelikan. Saya niat beli ya lo zakat, taruh di situ. Orang datang beli tempat yang sama. Kapan punya hak amil itu menjual beras? Ini wong itu zakat fitrah orang. Ini kesalahan hukum yang kelupaan orang-orang. Ingin menzakatkan beras tapi menjadi salah karena beli beras yang tidak hak untuk dijual oleh pihak amil. Dia udah jadi zakat fitrah. Kecuali amilnya menumpuk-numpuk beras kayak bulog, beli taruh. Beli ditaruh itu boleh, tapi kalau tempat yang sama beli berulang-ulang, ini saya sampaikan fikih agak jelimet, tapi biar Bapak Ibu sekalian tahu. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan pendapatnya Abu Hanifah, MUI juga begitu, dan kita juga bisa ngambil yang lebih mudah. Pendapatnya Al-Qaradawi menyampaikan dia tentu adalah mana yang lebih maslahah. Yang saya ingin garis bawahi Bapak Ibu sekalian, disitulah perdebatan fikih berbeda dengan perdebatan syariah. Syariat dan fikih itu beda. Syariah itu yang turun dari Allah, Al-Quran, hadis. Seperti apa dalam konteks ini? Zakat fitrah itu syariah. Menggunakan bahan pokok tamr dan syair, atau ditambah juga kalau kita adalah beras, itu syariah. Nggak ada perbedaan pendapat. Tapi fikihnya ketika mengukur satu sok seperti apa? Berapa banyak satu sok? Apakah bisa dengan umpamanya alat tukar berupa uang? Apakah boleh? Itulah fikih. Jadi fikih itu kreasi orang memahami syariah. Jadi kalau penerapan syariah itu dari Allah dan Rasulnya yang kita terapkan dalam kehidupan ini, tapi fikihnya adalah pendapat ulama. Sama dengan ketika kita sholat, Rasulullah mewajibkan kita syariahnya sholat. Apa sholatnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti saya sholat. Rasulullah sholat tarawih. Berapa? 8 rakaat. Setelah 3 malam Nabi nggak keluar lagi. Kenapa? Karena takut diwajibkan kepada umatnya. Silahkan yang mau sholat 8 rakaat, tapi di dalam rumahnya kata Siti Aisyah sholat 36 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar mempunyai ijtihad, Nabi 8 rakaat, 2 rakaat itu berhenti untuk tawaf. Setelah tawaf Nabi itu baru sholat lagi. Jadi sela-sela antara 2 rakaat dengan tawaf. Sekarang kita nggak tawaf. Sayyidina Umar mengatakan yang jauh-jauh sekarang 8 rakaat seperti di haram 8 rakaat. Ibu bapak, disitulah syariahnya itu nggak pernah ada perbedaan, tapi fikihnya yang berbeda. Nggak ada masalah kalau kita memahami, nanti yang mau 8 silakan 8, yang menerusin 20. Tapi jangan kita debat dengan tarawih sampai pagi hari tapi sama-sama nggak sholat tarawih.
Ini yang nggak boleh. Apalagi sampai berantem sesama muslimnya. Padahal memperdebatkan syariah, memperdebatkan fikihnya, sementara dia tidak pernah menjalankan ajaran agamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.